Selamat pagi mahasiswa semua, dengan saya Imam Ahmad, dosen Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas materi tata kalimat bahasa Indonesia. Pada materi ini Anda akan memahami apa itu kalimat efektif, dan bagaimana penerapannya kalimat efektif tersebut dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Mahasiswa semuanya, kunci utama komunikasi adalah penggunaan kalimat yang efektif. Tanpa penggunaan kalimat yang efektif, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Kita akan lihat, komunikasi itu merupakan penyampaian pesan. Penyampaian pesan dari orang pertama kepada orang kedua, atau istilahnya dari komunikator, orang yang menyampaikan suatu pesan kepada komunikan melalui media yang namanya bahasa. Jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media yang namanya bahasa, baik itu lisan atau tulisan. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, tataran bahasa mulai dari kita sudah pahami dari mulai kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam tataran kata, itu diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bagaimana yang dapat berdiri sendiri. Artinya sebelum kata, yaitu ada morfem, ada fonem, itu tuh belum merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, yang mempunyai arti atau makna tertentu, berbeda dengan kata. Selanjutnya ada frasa, yaitu frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi atau jabatan kalimat. Jadi dua kata atau lebih gabungan yang menduduki salah satu fungsi, baik itu subjek, predikat, objek, atau keterangan. Selanjutnya ada frasa. Frasa merupakan kelompok kata yang sekurangnya terdiri atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat. Nah, jadi ini masih potensi. Belum menjadi sebuah kalimat, tetapi berpotensi menjadi sebuah kalimat. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas kali ini yaitu kalimat. Apa itu kalimat? Yaitu satuan bahasa terkecil yang bagaimana? Yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Berbeda dengan kata tadi, kalau kata itu yang dapat berdiri sendiri. Nah, sedangkan kalimat bukan hanya berdiri sendiri karena dia adalah gabungan dari kata-kata, yaitu yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Itulah kalimat. Nah, kita akan lihat tadi kelas kata, yaitu kata mulai dari kata kerja, kata sifat, kata keterangan atau adverbia, kata benda, dan kelompok kata tugas. Nah, kita lihat tadi frasa. Frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Nah, ini masih berupa kata, bukan berupa frasa. Ini adalah kalimat yang di dalamnya terdiri atas 4 kata. Saya membeli buku kemarin. Saya itu memiliki fungsi subjek. Membeli predikat, buku objek, kemarin adalah keterangan waktu. Nah, kita lihat di dalamnya bisa kita ubah menjadi frasa. Nah, kita lihat ayah saya membeli buku kemarin. Ayah saya itu fungsinya subjek, tetapi dia sudah menjadi 2 kata. Nah, 2 kata ini istilahnya apa sih? Tadi frasa. Nah, kita lihat juga bisa frasanya itu di predikat. Saya sudah membeli buku kemarin. Sudah membeli, ini menjadi frasanya yaitu predikat. Selanjutnya, saya membeli buku tulis itu. Buku tulis itu objek fungsinya, dan itu merupakan frasa. Dan bisa juga di keterangan frasa itu seperti ini, saya membeli buku kemarin sore. Nah, kemarin sore itu 2 kata disebut sebagai frasa yang fungsinya menduduki fungsi keterangan. Nah, bisa juga di semuanya, baik di subjek, predikat, objek, dan di keterangan. Ini frasa. Nah, selanjutnya ada klausa. Klausa contohnya seperti ini. Jadi klausa tadi diartikan sebagai bagian kalimat yang terdiri atas subjek dan predikat. Jadi berpotensi menjadi kalimat. Nah, ketika kita lihat ya yang atas.
Ketika seorang mahasiswa sedang belajar, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Oh, jangan sampai ya terjadi seperti itu. Nah, ini hanya contoh kalimat. Nah, ketika seorang mahasiswa sedang belajar, tiba-tiba terjadi guncangan besar. Nah, ini satu kalimat utuh. Tapi ketika kalimatnya hanya seperti ini, ketika seorang mahasiswa sedang belajar, ya bagaimana? Belum utuh gagasannya. Nah, ini disebut sebagai klausa. Jadi klausa itu bagian dari kalimat. Nah, di sini bisa ada seorang mahasiswa yaitu subjek sedang belajar predikat, tapi subjek dan predikat ini belum menjadi kalimat, yaitu dinamakan sebagai frasa. Nah, kita lihat lagi hal yang lainnya, yaitu kita masuk ke dalam kalimat. Nah, kalimat ini di sini diartikan sebagai satuan bahasa terkecil. Satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, kalimat itu satuan bahasa terkecil yang bagaimana? Yang mengungkapkan pikiran utuh. Nah, berbeda dengan tadi kata, yaitu belum utuh. Berbeda dengan kalimat. Kalau kalimat memang sudah mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, kita lihat kalimat itu bisa berupa lisan, bisa berupa tulisan. Nah, kalau lisan itu apa sih? Nah, ini lisan ya. Jadi lisan itu kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri intonasi akhir. Intonasi akhirnya itu bisa apabila dituliskan bisa titik, bisa tanda seru, bisa tanda tanya. Itu intonasinya harus berbeda. Misalnya ada seperti ini, intonasinya itu. Andi sudah makan. Ya itu berarti kalimatnya deklaratif, kalimat berita. Berbeda dengan Andi sudah makan. Nah, intonasinya berbeda. Itu intonasi bertanya. Nah, kalimat lisan seperti itu. Dibedakan dengan intonasi. Nah, sedangkan kalimat dalam bentuk tulisan itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kalau itu kalimat deklaratif, tanda tanya apabila itu kalimat interrogatif, dan tanda seru apabila itu kalimat perintah atau kalimat larangan, gitu ya. Itu kalimat imperatif. Nah, kita lihat pembagian kalimat. Jadi kalimat itu terbagi atas beberapa jenis berdasarkan, kalau tertulis berarti berdasarkan tanda bacanya tadi, yaitu ada deklaratif, ada contohnya ya. Ahmad merupakan dosen bahasa Indonesia. Ini contoh dari kalimat deklaratif. Selanjutnya, nah ini berintonasi datar atau netral dan bertanda baca titik. Nah, selanjutnya ada kalimat imperatif, yaitu contoh. Intonasinya beda apabila dibacakan, tidak seperti tadi. Andi, cepat pergi sekarang juga. Nah, itu kan perintah. Harap duduk dengan tenang. Bisa saja itu disampaikan bahkan ketika seseorang emosi sambil menggebrak meja. Harap duduk dengan tenang. Nah, itu intonasi berbeda. Selanjutnya ada jangan membaca di tempat gelap. Nah, intonasi berbeda imperatif ini. Nah, selanjutnya ini kan berintonasi naik atau tinggi dan bertanda baca seru. Dan selanjutnya ada kalimat interrogatif. Apakah Anda sudah makan? Nah, berintonasi naik atau datar dan bertanda baca tanya. Ini pembagian kalimat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini, ke bahasan ini yang tidak kalah penting, yaitu di dalam berkomunikasi kita harus memakai kalimat yang efektif. Mengapa? Karena tanpa kalimat yang efektif, kesalahpahaman akan terjadi. Tadi diartikan komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Dari orang pertama kepada orang kedua. Apabila kalimat yang digunakan tidak efektif, pesan tidak akan tersampaikan utuh dengan baik. Akan terjadi kesalahpahaman, gagal paham, atau bahkan berbeda paham. Dari yang tadinya A menjadi Z gitu ya. Nah, kita akan lihat. Lantas bagaimana kalimat efektif itu? Yaitu ciri-cirinya ada ini. Ada kesepadanan struktur, kesejajaran, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepadan, dan kelogisan. Apabila tidak mematuhi ini,
akan terjadi ketidakefektifan. Kita akan lihat contohnya. Yang pertama ada keseimbangan antara pikiran dan gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Yaitu terjadi ketidakefektifan karena pengaruh struktur bahasa daerah dan pengaruh struktur bahasa asing. Padahal bahasa Indonesia memiliki strukturnya juga. Jadi jangan sampai mencampur adukan struktur dari bahasa daerah atau dari bahasa asing. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada contohnya. Yang pertama, rumahnya Pak Arpa dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda. Nah, kita lihat. Di sini ada rumahnya Pak Arpa. Nyah itu kata ganti. Ku, mu, nyah itu kata ganti. Nah, sedangkan Pak Arpa itu yang digantikannya. Sehingga apabila pakai katanya, tidak perlu pakai kata Pak Arpa yang digantikannya. Atau sebaliknya, apabila ada Pak Arpa yang digantikannya, tidak perlu adanya. Nah, dan ini pengaruh bahasa daerah. Salah satunya yaitu dari bahasa daerah Sunda. Misalnya ketika orang ditanya, di mana Bumina? Bumina Pak Arpa di Palihditu. Bumina. Nah itu jadinya. Padahal di dalam bahasa Indonesia tidak perlu ada nyah. Jadi langsung saja rumah Pak Arpa yang bawah dirancang dengan arsitektur rumah adat Sunda. Nah itu contoh ya, contoh ketidakefektifan. Selanjutnya seperti ini, mereka pada ngambil bagiannya, mereka semua mengambil bagiannya, harusnya seperti ini. Itu contoh-contohnya. Seperti ini juga saya sudah mengatakan kalau berbahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mudah. Nah, kita ketahui kalau itu merupakan kata sambung yang menyatakan syarat, bukan penjelasan. Seperti misalnya kalimat, saya akan pergi ke sekolah kalau saya dibelikan sepeda. Nah, itu kalau, bukan bahwa. Nah, sedangkan yang di atas seharusnya bahwa. Nah, ini ya contohnya itu pengaruh dari bahasa yang seperti ini, adi kondo yen iso ngepit dewe. Nah, yen di sini diartikan tadi kalau, seharusnya bahwa. Nah, ini juga contohnya seperti yang tadi yen. Nah, yen itu ada dua kalau di bahasa daerah. Kowe arep dipundutake motor yen kowe lulus. Kamu akan diberikan motor kalau kamu lulus. Nah, dalam bahasa daerah, yen di sana bisa berarti bahwa, bisa berarti kalau. Nah, apabila di bahasa Indonesia, yen jangan pakai kalau di dalam kalimat yang merupakan penjelasan, bukan syarat. Nah, ini pengaruh dari bahasa daerah. Nah, selanjutnya ada contoh yang lainnya, jahitan bajunya kurang rapih, pakai H. Nah, gaji, atas perhatiannya dihaturkan terima kasihnya, adanya juga. Seharusnya tidak perlu memakai kata gantinya. Atas perhatian Anda, saudara atau bapak atau ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah, harusnya seperti itu, tidak memakai katanya. Nah, selanjutnya ada pengaruh struktur bahasa asing. Tadi bahasa daerah, selanjutnya ada bahasa asing. Contohnya, my name is Farah. Nama saya adalah, isnya diartikan to be-nya. Padahal di dalam bahasa kita tidak perlu pakai to be, rm is, tetapi langsung saja nama saya Farah. Nah, kesalahan memakai adalah itu kesalahan di dalam penerjemahan memakai struktur bahasa asing. Nah, seperti ini juga sama, he knows a restaurant where we can get a drink. Dia tahu rumah makan where di sana diartikan di mana. Nah, padahal di mana itu adalah kata tanya yang jangan dipakai di kalimat yang bukan kalimat tanya. Nah, kalau misalnya kalimat tanya boleh, di mana tempat itu berlangsung, tanda tanya. Tapi kalau seperti ini, apabila seperti ini, itu jangan memakai di mana. Langsung saja pakai kata yang lain. Dia tahu rumah makan tempat kami bisa mendapatkan minuman. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, selanjutnya, yaitu ini contoh juga, ini which itu jangan diartikan yang mana, which is itu, yang mana. Jadi yang mana itu langsung saja yang. Nah, selanjutnya ada kesejajaran atau keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya ya, seperti ini. Sesudah memahami dan menghayati,
Pancasila harus diamalkan. Nah, kita lihat di sini ada kata kerja yang awalnya me. Sesudah memahami, menghayati terakhirnya, Pancasila harus diamalkan pakai di. Me di sini merupakan kata kerja aktif, di akhir memakai kata kerja pasif. Nah, itu tidak boleh. Jadi apabila me semua. Seharusnya diganti struktur kalimatnya juga. Sesudah memahami dan menghayati, kita harus mengamalkan Pancasila, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga seperti ini. Sesudah dipahami dan dihayati, Pancasila harus diamalkan. Nah, ini contoh yang betul yang lainnya selain yang tadi saya jelaskan. Nah, ini contoh juga pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperluas lapangan kerja dan memperbaiki, seharusnya semua. Gitu ya, harusnya memperbaiki, atau kalau mau semua, pembangunan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan daerah, perluasan lapangan kerja dan perbaikan taraf hidup rakyat. Nah, harusnya seperti itu. Kita lihat contoh lain yaitu ciri lain yaitu ketegasan. Nah, ada ciri lainnya yaitu ketegasan. Kita akan lihat ketegasan itu apa sih? Pemberian penekanan pada ide pokok kalimat. Penekanan yang tidak tepat menjadikan kalimat ambigu atau taksa, tak esa, bermakna ganda. Nah, seperti ini kan, lukisan Sunario dipajang di ruang pameran itu. Nah, saya ingin tanya, apa itu lukisan Sunario? Mungkin Anda jawab, ya lukisan yang di dalamnya gambar Sunario. Atau ada juga yang jawab, ya lukisan karya Sunario. Oh, jadi yang betul yang mana? Lukisan yang di dalamnya ada gambar Sunario atau lukisan karya Sunario? Yang betul yang mana? Nah, apabila kita Sunarionya kita ganti jadi Soekarno, itu lebih bingung lagi nanti. Lukisan Soekarno tentu bukan karya Soekarno kan, pasti gambar dari Insinyur Soekarno. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kalimat ini itu tidak tegas. Kita harus tegaskan. Bisa dengan menambah kata atau bisa dengan menambah tanda baca. Nah, contoh penegasannya. Contoh penegasannya yaitu lukisan karya Sunario. Nah, itu kan sudah betul. Atau misalnya kalau tadi lukisan bergambar Soekarno. Nah, itu sudah betul. Nah, ini contoh selanjutnya yaitu dari keterangan penduduk, desa itu belum pernah diteliti. Yang belum pernah diteliti apa? Karena ini dengan jeda yang berbeda, dengan tanda baca yang berbeda, itu bisa artinya berbeda. Dari keterangan, penduduk desa itu belum pernah diteliti. Berarti penduduknya yang belum pernah diteliti. Dari keterangan penduduk, desa itu belum pernah diteliti. Berarti desanya yang belum pernah diteliti. Bisa juga itu. Dari keterangan penduduk desa, itu belum pernah diteliti. Apa itu? Nah, itu kan. Jadi maksudnya ini adalah contoh dari kalimat yang tidak tegas. Sehingga ketidaktegasannya menimbulkan keambiguan atau bermakna ganda. Jangan pakai kalimat yang seperti ini. Atau pakai kalimat seperti ini, coba tambah dengan tanda baca. Nah, seperti ini juga contoh lainnya. Mobil pegawai baru diperbaiki di bengkel. Yang baru diperbaiki itu mobil pegawai atau mobil pegawai baru. Nah, ini kan bisa dua makna. Contoh lainnya ini sama juga. Sumbangan kedua sekolah itu telah dikirimkan. Sumbangan kedua sekolah itu artinya apa? Sumbangan dua sekolah, sumbangan satu sekolah, dan sumbangan kedua. Pertama dan kedua. Nah, itu kan bisa dua makna. Artinya jangan sampai kita membuat kalimat seperti ini karena komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Ini contoh juga. Mahasiswa membagikan angket kepada penduduk, lalu diambilnya angket itu. Nah, siapa yang mengambil angketnya? Mahasiswa atau penduduknya? Nah, jadi jangan gunakan kalimat yang seperti ini. Ciri yang keempat, yaitu kehematan. Artinya apa? Ketika kita tidak hemat, artinya boros. Nah, menggunakan kalimat tidak perlu boros juga. Tidak boleh boros juga. Contohnya ya, para hadirin sekalian dimohon berdiri. Sudah hadirin, pakai para, pakai sekalian. Nah, itu kan berarti boros. Seharusnya hadirin, karena hadirin itu yang hadirnya banyak, bermakna banyak, jamak. Nah, tidak perlu memakai para, tidak perlu memakai sekalian juga.
Contoh lainnya yaitu sekelompok mahasiswa-mahasiswa. Nah, sudah sekelompok mahasiswa-mahasiswa lagi. Contoh lain yaitu pada zaman dahulu kala. Nah, sudah zaman dahulu pakai kala, pakai pada. Nah, contoh lainnya mulai dari, sudah mulai dari lagi. Mulai dari waktu itu. Nah, ini tidak boleh juga. Ini boros. Contoh lainnya banyak. Nah, sangat sedikit sekali, sudah sangat sedikit sekali, sudah sangat sekali lagi. Nah, itu kan berarti itu boros juga. Selanjutnya ada kecermatan. Nah, yang tidak cermat itu contohnya seperti ini. Ada kalimat aktif. Anggia ingin menonton film ayat-ayat cinta. Anggia punya keinginan, tapi dibaliklah menjadi kalimat pasif. Film ayat-ayat cinta itu ingin ditonton Anggia. Nah, itu kan salah, karena film tidak punya keinginan. Nah, selanjutnya juga pencopet itu berhasil ditangkap polisi. Secara kita baca dengan seksama gitu ya, kita baca, oh tidak ada permasalahan. Tetapi apabila kita baca dengan baik-baik, ini tidak logis, tidak cermat ya, tidak cermat maksudnya. Pencopet itu berhasil ditangkap oleh polisi. Padahal keberhasilan dari seorang pencopet itu bukan ditangkap. Tapi keberhasilan dari pencopet itu yaitu berhasil membawa barang curiannya. Nah, ini tidak cermat. Nah, harusnya pencopet berhasil melarikan diri atau polisi berhasil menangkap. Nah, yang berhasil menangkap itu adalah polisi. Siswa dilarang tidak boleh merokok. Nah, dilarang tapi tidak boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada kepaduan. Nah, kepaduan ini biasanya ditimbulkan oleh salah satunya kata hubung yang tidak benar. Nah, contohnya, dia melanggar daripada tata tertib itu. Daripada itu penghubung yang membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Selanjutnya ada mahasiswa mendiskusikan tentang masalah kemahasiswaan. Nah, ini kan tentang masalah tentangnya itu kata hubungnya malah membuat tidak padu. Nah, terakhir yaitu adalah kelogisan. Contoh seperti ini, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selesailah proposal penelitian ini. Nah, masa dengan mengucapkan syukur tiba-tiba selesai? Nah, itu maksudnya tidak logis. Seharusnya tidak seperti ini. Atau misalnya ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Orangnya tidak dipersilahkan, waktu dan tempat yang dipersilahkan. Nah, ini juga hati-hati, tidak boleh memakai kalimat yang seperti itu. Selanjutnya kita harus mengejar ketertinggalan. Ketertinggalan itu tidak boleh dikejar, jangan dikejar, yang dikejar itu kemajuan. Nah, ini kan tidak logis. Seperti itu, jadi tadi ada beberapa ciri-ciri dari kalimat efektif dan kita harus mematuhi itu semua, ciri-ciri itu. Dan ketika kita bisa mematuhi itu semua, pasti komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya mahasiswa semua. Salam sukses.